Praktikum IPA kali ini akan dilakukan pengamatan tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda atau sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda, baik itu dari parasitisme, komensalisme, atau mutualisme. Hubungan simbiosis parasitisme yang pertama yaitu hubungan antara kutu dan kucing, yaitu kutu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit kucing, sedangkan kucing merasa dirugikan karena gara-gara dihisap darahnya. Selain itu, kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Hubungan yang kedua yaitu hubungan benalu dengan pohon jeruk. Benalu memperoleh keuntungan karena menumpang hidup dan menyerap air serta zat hara dari pohon jeruk melalui akar penghisap. Sebaliknya, pohon jeruk dirugikan karena sebagian air dan zat hara yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan produksi buah justru diserap oleh benalu. Yang ketiga, hubungan antara nyamuk dengan manusia. Jika nyamuk menggigit manusia, tentunya kejadian tersebut sangat merugikan manusia karena bisa menyebabkan kematian dan memberikan keuntungan bagi nyamuk untuk menyebarkan penyakit serta berkembang biak. Yang keempat, antara kutu jamur dengan tanaman kangkung. Jamur memperoleh keuntungan karena mendapatkan makanan dan tempat hidup dari jaringan tanaman kangkung. Sebaliknya, tanaman kangkung dirugikan karena penyerapan nutrisi oleh jamur menyebabkan gangguan pada proses metabolisme, daun menguning layu, bahkan busuk pada akar atau batang. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek akan tetap melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon mangga. Yang kedua, hubungan antara tumbuhan sirih dan inangnya. Sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan tanaman yang ditempatinya. Tujuan tumbuhan sirih adalah untuk mendapatkan sinar matahari agar bisa melakukan proses fotosintesis. Hal ini pasti akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Yang ketiga, hubungan antara tanaman paku dengan pohon kelapa. Hal ini dilakukan agar tumbuhan paku bisa mendapatkan sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Pohon kelapa sendiri yang dijadikan sebagai tempat menempelnya tentu tidak mendapatkan apa-apa dari tumbuhan paku. Yang keempat, hubungan antara bunga telang dan pohon jeruk. Bunga telang sering tumbuh menjalar atau merambat pada batang atau dahan pohon jeruk. Pohon jeruk hanya berfungsi sebagai penopang atau tempat merambat agar bunga telang bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Sebaliknya, pohon jeruk tidak mendapatkan apa-apa atau keuntungan dari bunga telang tersebut. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadilah proses penyerbukan pada bunga. Selain kupu-kupu, terdapat serangga lain seperti lebah yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga agar lebih maksimal. Lebah biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga dapat diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Yang ketiga, hubungan antara semut rangkang dengan tumbuhan atau pohon atau tanaman. Keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan atau pepohonan tersebut. Yang keempat,
keempat, hubungan antara manusia dan oksigen termasuk dalam hubungan yang bersifat ketergantungan, khususnya jika dikaitkan dengan tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Secara sederhana, manusia sangat bergantung pada oksigen untuk bernapas dan mempertahankan hidup. Sebaliknya, manusia mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 saat bernapas yang kemudian digunakan oleh tumbuhan dalam fotosintesis untuk menghasilkan oksigen kembali.